Mas Imut. Oh, iya. Selamat pagi Pak Pri. Selamat pagi. Ini cara gantinya gimana ya? Gimana? Buatan Pak ini mau mengganti background Pak. Masih pakai Sekolah pasca? Pelatihan kemarin Pak. Nggak apa-apa. Burung udah gabung tapi belum kelihatan. Berarti hari ini Pak Pri nggak work from home Pak? Di kantor saya. Wah, ini Budina. Gimana, Tin? Halo, Mbak Rum. Iya, Budina. Siap. Burung Mas Imut. Gimana, Bu? Kabarnya? Ngeluh aku, Pak. Ya ampun, besok FGD itu aku buat 10 dokumen opo, pusing aku. Jadi dosen ini jebulane ngeluh. Jadi kita rencana 14 kali pertemuan, Bu? Apa Lah ini kok ya, Pak, karena udah dihitung sama Bu Dekan, sama Bu Adek. Jadi sekarang ini bukan 14, Pak, 12. Oh, 12, ya. Kemarin kan 10 kali. 12, Pak. Pak, itu Pak Jito udah dikasih ini. Pak Jito itu loh, Pak. Belum, Pak. Ya, gimana? Lo udah tak kirim lo dari Pak Jito, dia mau ngasih tanggal 9. Tanggal 9. Tanggal Nah, 9 tuh, Bu, banyak kuliah, sudah jadwal masuk. Gimana? Pak Pri gini aja, konsultasi sama Prof Jito, karena anak-anak tuh harus dikasih ke UGM-an. Ya, tapi Selasa itu kan 2019 ada... sama 2020. Jadwalnya banyak, Ibu. Ya nggak usah Selasa, Pak Pri ngomong. Pak Pri bilang sama Pak Jito. Jam berapa gitu ya? Pak, mohon maaf, ini saya kapan Pak besoknya gitu, karena anak-anak penuh gitu loh Pak. Senin itu kemarin Pak Pramono udah oke. Aku Senin mulai ya Mas ya. Oh iya Pak Pramono. Tuh besok Senin udah mulai. Udah apa? Terus oke. Besok Senin udah mulai kuliah Pak Pramono. Aku harus mulai Senin Mas. Siap Pak. Aku Pak siapa? Pak Pramono. Pak Pram. Nah itu kan jadwalnya Selasa itu banyak sekali Bu ini. Nanti diganti kalau perlu nggak apa-apa diganti hari, tapi bilang beliau gitu loh Pak. Oh gitu ya. Ya menyesuaikan gitu ya. Biar beliau menyiapkan. Ya. Terus Bu. ini Pak, aku udah perpanjang ini sampai bulan depan menyesuaikan. Terus yang Zoom diurus loh Bu, nanti kita tiba-tiba dipotong nanti. Sampun, sudah tak bayar. Nanti tak kasih tagihannya. Iya. Biar Nisa nanti yang transfer. Wes tak bayar wes, malas yang anu kan sekian ini lebih murah. Agak aku bayar digantinya tiap bulan ya. Oh per tahun gitu loh Pak. Oh gitu. Per tahun. Terus aku nggak mau ya akhirnya sebulan nanti digantinya sebulan. Padahal aku bayarnya 2 juta lebih. Per bulan ya. Jadi kayak kemarin aja diperpanjang tiap bulan. Per bulan aja karena kan kemungkinan kita offline kan masih. Pak Pri, ya. tahu nggak Pak, ini kita bangsa online ini bisa sampai 2 tahun lagi COVID-nya hilang. Apa ya nunggu hilang lah ya Bu ya. Lah kalau nggak hilang nanti semua pada ketularan.
Sekarang manut apa nanti kita malah kalau enggak OTG, malah OTG malah mati kah aku. Iya, iya, iya. Pak Pri kita udah kasihkan Pak Rono toh kemarin. Sudah, beres. Beres. Beres ya. Anu, apa klaimnya IBK juga beres. Makasih Pak Punya anu Pri. Ibu. Bu Dina keren nih. Punya jurnal internasional Kenapa? bersama Pak Priyono Suryanto ternyata. Yang itu loh. Ini Chili. Yang itu loh. Yang musuhan. yang Yang gara-gara cabai jadi patuh. iya, Chili itu jadi loh Bu itu. Itu dia mulai jahat. internasional loh Bu. Iya Pak. Q3 itu malah. Masih ada lagi mau terbit Q3 nih satu lagi nanti di Januari Maret. Itu jadi musuhan Bu sama Pak. Oh, gara-gara dia malah jadi bisnis cabai toh. Oh iya itu yang cabai. Dana penelitiannya dijaluk nggo arep arep nanem cabai. Aku ora gelem loh. Jadi padu tapi terus jadi baik ya. Gara-gara terbit dia jadi baik. Jadi nggak musuhan. Dia negaraku. Oh no, astagfirullah. Oh itu ya, yang kehutanan itu ya Bu ya. Iya, makanya nggak tak pakai lagi lah ngunek-ngunek kayak aku tuh. Masa itu mau untuk modal? Pak Jati, selamat pagi Pak Jati. Waalaikumsalam Pak Jati. Waalaikumsalam Pak Jati, gimana proposalnya? Iya, nggak boleh. Tapi nggak boleh masuk Pak sama Bu Dekan. Karena udah orang jembatan toh Bu. Nah orang nang jembatan toh iki kan. Nanti jadi jembatan Ancol. Gimana jembatan? Nanti jadi jembatan Pasca. Waduh. Medeni Pak ojo ngono aku mati loh, mati sih baru jadi Simanis. Ibu nak pergi teng kantor Pri? Ya, sepi, Pak. Ah, sepi ya, iya. Ora apa-apa malah anu. Iso nggo merenung ta Pri. Kangen ya. Gimana Pak? Sepi Pak ya. Kangen ruangannya itu. Kalau teng wingi apa ya? Pak kelompok rentan nggak boleh ke kampus. Saya kan kalau kampus kan mencari orang mencari keramaian. Pak geografi kemarin ditutup ya Pak. Sekarang kok buka? Di apa nih? Palang gitu tuh aku lihat, aku kemarin lewat. Palang mana? Di Palang depannya itu loh, mau masuk yang timur. depan. Yang timur. Sebelum satpam itu. Timur tuh semua ya. Barat. Lah terus masuknya dari mana barat, Pak? Dari barat. Oh, dari mau ke Sarjito itu ya? Saiki gedung pusat wae itu harus dari selatan semua. Aku ini arep nang gedung pusat arep mlaku nyebrang ke fakultas ditutup kabeh. Masa arep jane ya iso sih melompat ya Pak. Karena baru ngono ketangkep apa CCTV terus pas RKU terus ditutup kayak iki lho. Menculat. Gara-gara berwegah muter ya. Padahal Pak Danang sering melompat loh Pak Danang. Oh iya. Iya. Zaman si parkir nang fakultas sih kok gedung pisan itune di kancing ya melompat pagar. Pak Haryadi juga. Pak Haryadi ya padha. Ya ampun. Jadi kalau biasanya kan jalan kan bisa pintu kecil kan dibuka itu semua. Apa nggak ada bolongan sedikit itu loh, biasanya untuk jalan itu ada toh palang itu nggak ada Pak. Badan saya kan tidak ditutup. Tidak selangsingan. Tutup semua ya burungnya. Tutup kan. Iya aku ya kecelek parkir motor nang geografi arep nang gedung pusat toh mlaku jeblane iki ditutup kae sing biasane sing mlaku kae lho. Mbak pasti ada motor kubeng toh. Kaya burume janjane lompati ra apa-apa pengen dianu paling atlet. Iya, guru besar ra apa-apa ana sing wani nek guru besar. Baru pasti arep numpuk itu toh numpuk berkas. Numpuk kontrak. Kontrak aku kemarin.
Ya terus pripun Bu? Titip Pak Gojek. Jati. Nggih. Enggak, saya benar-benar masuk Ah ya enggak masuk apa-apa, Pak. masuk. Ah, Lewat dari selatan selatan, naik dari selatan. lift. Biasanya juga dari selatan. Pak Jati, proposalnya sampun dereng. Ya ini kita durung sempat apa nganu kabeh ya. Saya usahakan minggu iki ya Bu ya. Nggih. Ditunggu Kira-kira anu. apa yang mau dianu dikosong-kosongkan gitu dulu biar bisa Enggak, turun yang RAB-nya. saya neng urusan RAP jenengan loh. Saya paling Iya, cuma Pak. Karena berdasarkan mana? kegiatan, berdasarkan tahapan saya bisa nanti menurunkan jadi RAB, Pak. Jangan coba tak delok ya, ngene ya tahapane. Ini setahun bumungan ya. Apa mau jangka Katanya jangka panjang, Pak. Misalnya tahun ini menghasilkan apa, tahun berikutnya dengan apa. Oke, kayak 5 tahun Pak ya. Iya. Kayak 5 tahun ya. Oke, kayak 5 tahun kok berarti tahun pertama 2 3 4 5. Oke, monggo nanti. Oke, coba tak gawin. Soalnya memang setahun ra mungkin kuwi. Paling tidak itu paling enggak itu 3 tahun lah nih kita ngacu kaya skemane apa penelitian biasanya ya paling enggak 3 tahun. Tapi karena ini terkait 3 tahun aja. karena ini terkait dengan recovery ya dulu kasus Aceh aja 5 tahun paling enggak. Tapi kan ini mungkin skalanya enggak sebesar itu ya. Mungkin 3 tahun bisa lah. 3 tahun, Pak. Nah, 3 tahun lah ya. Bude kan wis ra ono kan dia enggak nyetujui. Oke. Ya nanti saya usahakan minggu ini ya Bu ya. Soalnya apa kemarin full. Dina menghilang. Berapa tahun Pak Bri? Putus-putus ya Bu Dina. Aduh, gawat aku. Gimana nih sekarang? Soalnya nang halaman kuwi lho. Jembatan nih. Sekarang masih putus nggak Pak? Tak keluar nggak putus? Pun, dah. Lumayan. Pun ya. Tinggal tunggu Pak Lutfi ini. Ini gimana nih burung yang belum Pak Lutfi? Pak Lutfi, lah ini jamnya wis jam 7.34 ya. Padahal nanti saya sebelum jam 9. Ini kan yo ada daring juga. Jam 9 dulu aja. Jam 9 uji rapidnya dulu ya. Nggih, monggo. Oh, dimulai saja sudah lebih dari 4 menit nggih. Ya uji tanah sewa. Baik. Kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Jati Mardiatno yang telah menyempatkan waktu di antara kesibukannya, juga tentunya Prof. Giarsi sebagai pembimbing. Kita akan menanti Pak Dr. Lutfi. Mas Fatin saudara telah mengajukan untuk ujian proposal ini untuk angkatan ini yang keberapa ini Mas? Ketiga Bu, setelah Mas Humam yang pertama dan kedua Mbak Hari Bu. Oh iya, saya Ibu kirain tadinya kamu yang pertama ya, tapi mungkin karena mengalami ini ya Bapak tidak ada pada saat pandemi ya itu. Bapak tidak ada saat pandemi. Ya, awal pandemi Bu. Awal pandemi ya. Sehingga Mas Fatin juga ada kegiatan lain tentunya sebagai pencari nafkah tentunya ya. Iya, jadi udah siap ya untuk ujian ya? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Ya, mungkin mau berdoa dulu Mas. Ya, sudah ya. Monggo matur nuwun Pak Lutfi, ini saya udah ngelihat tadi Pak Lutfi dengan pecinya. Membuat adem kita Mas Fatin, juga membuat adem Mas Fatin loh. Ya, baik, monggo untuk paparan 15 menit ya Mas. Saya sampai 20 menit, kemudian setelah itu tentunya para penguji akan memberikan klarifikasi atau ujian tanya dan lain-lain. Monggo silakan. Pak Lutfi. Pak Waryono. Kelihatan Ibu tuh. Aduh, aku jane pengen rono, tapi kok di janjian ya. Mohon maaf Bu,
Ibu dan Bapak, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Sampun. Nggih. Saya mulai, Bu. Silakan, monggo Ya. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Bapak, Ibu dosen yang saya hormati. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Insinyur Dina Ruslanjari MSI dan Ibu Profesor Dr. Sri Rumgiarsi MSI dan penguji saya, Dr. Lutfi Mutaali SSI MT dan Dr. Jati Mardiatno SSI MSI. Pada kesempatan pagi kali ini, saya akan memaparkan proposal tesis saya yang berjudul Ketahanan Masyarakat Desa Tegal Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman di masa pandemi COVID-19. Untuk bab 1 sendiri, yang melatar belakangi dalam penelitian saya yaitu adanya COVID-19 atau SARS-CoV yang muncul di tahun 2019, tepatnya di bulan Desember, yang hingga sekarang telah menyebar ke lebih dari 219 negara. Di dunia sendiri sudah lebih dari 100 juta kasus. Untuk di Indonesia sendiri kemarin baru tembus 1 juta kasus. Sedangkan untuk kasus di Yogyakarta sendiri sudah lebih dari 30.000 kasus, dengan kasus tertinggi berada di Kabupaten Sleman sejumlah 7.127 kasus. Kemudian menurut Sri Mulyani tahun 2020 bahwa sektor ekonomi yang paling terdampak adalah bidang pariwisata, industri pengolahan, dan sektor ekonomi usaha kecil. Kemudian menurut Wahyu 2020 bahwa 98% perekonomian Yogyakarta di sektor UMKM telah terhenti. Kemudian menurut Budastara tahun 2020, COVID ini telah berdampak secara luas hingga menekan kesejahteraan pelaku dan pekerja UMKM sendiri. Bahkan menekan pekerja gaji rendah ke tingkat yang lebih rendah, bahkan ke bawah garis kemiskinan. Untuk informasi bahwa jumlah UMKM di Desa Tegal Tirto sendiri lebih dari 430 UMKM dengan kategori untuk kategori kesejahteraan keluarga sendiri, untuk kategori keluarga prasejahtera berjumlah 781 kepala keluarga, untuk kategori keluarga sejahtera 1 1.240 kepala keluarga, untuk kategori sejahtera 2 ada 980 kepala keluarga, dan untuk kategori keluarga sejahtera 3 ada 963 kepala keluarga. Berikut data yang saya sajikan baik berupa jumlah UMKM per padukuhan, kemudian ada mata pencarian menurut sektor, kemudian ada kategori kesejahteraan keluarga di Desa Tegal Tirto. Dari permasalahan penelitian yang saya sampaikan tadi, kemudian saya merumuskan permasalahan ke dalam 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana ketahanan masyarakat Desa Tegal Tirto dalam menghadapi pandemi COVID. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketahanan masyarakat Desa Tegal Tirto dalam menghadapi pandemi COVID. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi adaptasi masyarakat untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selanjutnya, tujuan dari penelitian yang ingin dicapai ada 3. Yang pertama, untuk menganalisis ketahanan masyarakat sendiri dalam menghadapi pandemi COVID. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID. Dan ketiga, mengidentifikasi strategi adaptasi yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian untuk manfaat penelitian sendiri yang dibagi menjadi 2. Yang pertama manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat secara teoritis, diharapkan penelitian ini menjadi pengembangan ilmu berkaitan dengan ketahanan masyarakat terhadap pandemi COVID, yang khususnya itu untuk wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik yang sama. Kemudian sebagai sumbangsi pemikiran bagi penelitian tentang
dampak yang Itu terjadi nggak usah akibat dibaca, itu nggak usah dibaca, yang penting-penting aja. untuk manfaat praktis sendiri sebagai stakeholder memberikan apa namanya masukan bagi stakeholder dalam mengambil keputusan. Kemudian untuk di bab 2 tinjauan pustaka untuk penelitian yang relevan dengan penelitian saya menggunakan 3 penelitian yang utama. Yang pertama Ruslan Jari atau punya Ibu Dina dengan judul penelitian tentang kondisi kerentanan dan ketahanan masyarakat. Metode yang digunakan berupa kuantitatif dengan teknik survei. Kemudian variabel yang digunakan yaitu kerentanan dan kapasitas masyarakat. Bisa dilihat untuk sumbernya. Kemudian penelitian oleh Permana tahun 2019 berkaitan juga tentang ketahanan masyarakat. Untuk metode sendiri yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan variabel ketahanan dan faktor ketahanan. Kemudian penelitian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wardani yaitu dengan judul ketahanan terhadap bencana. Untuk metode yang digunakan yaitu kuantitatif dan kualitatif atau mixed method dengan variabel yaitu ketahanan dan adaptasi ketahanan. Jadi perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian yang sudah ada yaitu dalam penggunaan metode penelitian, kemudian dalam teknik pengumpulan datanya, terus kemudian lokasi penelitian, subjek penelitian, dan jenis bencana yang saya teliti. Sedangkan untuk kebaruan dalam penelitian ini atau penelitian yang akan saya lakukan adalah ketahanan masyarakat di masa pandemi COVID. Untuk landasan teori yang saya gunakan ada 6 teori utama. Yang pertama berkaitan dengan bencana dan klasifikasi bencana. Kemudian berkaitan dengan ketahanan. Selanjutnya ketiga konsep ketahanan bencana. Yang keempat komponen ketahanan bencana. Yang kelima faktor ketahanan masyarakat. Dan yang keenam strategi adaptasi ketahanan. Untuk sumbernya sudah saya sertakan di presentasi. Kemudian untuk kerangka pikir penelitian, saya menyusun hingga menjadi sebuah tujuan yang ingin dicapai, yaitu utamanya yaitu paradigma atau cara berpikir untuk pengurangan resiko bencana atau PRB, yang tujuan utamanya yaitu untuk mengurangi ancaman, kerentanan, serta meningkatkan kapasitas masyarakat itu sendiri sehingga siap dalam menghadapi setiap ancaman bencana. Kemudian dari adanya paradigma tersebut diturunkanlah menjadi konsep ketahanan bencana. Di sini saya mengacu dalam penelitian Hilman dan Darminto. Konsep ketahanan bencana sendiri yang pertama ada kemampuan sistem infrastruktur untuk menghadapi bencana, dan yang kedua strategi adaptasi untuk bertahan di lingkungan rentan bencana. Kemudian dari konsep ketahanan bencana yang sudah ada, banyak penelitian yang sudah terus lanjari. Beberapa penelitian tersebut saya kombinasikan, kemudian saya ambil variabel atau sumber-sumbernya, kemudian terlahirlah menjadi 3 tujuan utama dalam penelitian ini, yaitu untuk variabel komponen ketahanan bencana, ada faktor ketahanan bencana, dan strategi adaptasi ketahanan bencana. Selanjutnya untuk bab 3, pada lokasi dan rencana waktu penelitian. Untuk lokasi sendiri berada di Desa Tegal Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Lokasinya itu dekat dengan Bandara Lama Jogja. Kemudian untuk rencana atau waktu penelitian seperti yang ada di PowerPoint. Untuk selanjutnya dalam penentuan populasi dan sampel. Jadi dalam menentukan populasi dan sampel sendiri saya bagi berdasarkan tujuan penelitian yang ingin saya capai. Untuk tujuan penelitian 1 dan 2 yaitu menganalisis tingkat ketahanan dan mengidentifikasi faktor-faktor menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk objek populasi sendiri menggunakan stakeholder kunci, yaitu terdiri dari tokoh masyarakat, SKPD pada Dinas Sosial, BPBD, Desa Tegal Tirto dan Kecamatan Berbah, serta organisasi masyarakat. Untuk jumlahnya sendiri ada di PowerPoint.
Kemudian untuk sampel sendiri, saya menggunakan stratified sampling menurut Tani Rejo dengan pengambilan sampel untuk penelitian kuantitatif antara 10 sampai 20%. Jadi saya mengambil 15% dari populasi sehingga masing-masing diperoleh jumlah sampel seperti ini. Kemudian untuk menjawab tujuan penelitian yang nomor 3, yaitu berkaitan dengan strategi adaptasi, saya menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian untuk respondennya sendiri, masyarakat yang mewakili Desa Tegal Tirto, dari ini saya ambil menurut masyarakat yang mewakili Desa Tegal Tirto menurut mata pencarian berdasarkan sektornya yang sudah disampaikan di bab 1 tadi. Kemudian untuk variabel penelitian, saya mengacu ke dalam 3 sumber. Yang pertama untuk variabel ketahanan masyarakat, saya mengambil dari Coastal Community Resilience dari United States Indian Ocean Tsunami Warning System yang ada 6 subvariabel. Kemudian untuk sumber data variabel ketahanan, saya mengambil dokumentasi dan kuesioner di stakeholder kunci. Kemudian untuk variabel faktor-faktor ketahanan sendiri, saya mengambil dari buku The Resilience Factor 7 Essential Skill for Overcoming Life's Inevitable Obstacle yang di dalamnya terdapat 7 subvariabel untuk sumber datanya dari dokumentasi dan kuesioner. Sedangkan untuk strategi adaptasi masyarakat, saya mengambil dari The Asset Pentagon, Sustainable Livelihood dari Department for International Development, United Kingdom. Yang di dalamnya ada 5 aset Pentagon atau 5 subvariabel yang saya gunakan. Untuk sumber datanya menggunakan wawancara mendalam dari responden yang mewakili masyarakat berdasarkan sektor mata pencaharian. Terus untuk metode pengumpulan data sudah saya sampaikan tadi, ada untuk data primer menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. Kemudian untuk data sekunder menggunakan dokumentasi. Kemudian untuk validitas dan reliabilitas penelitian saya, untuk validitas sendiri menggunakan validitas konstruk. Menurut Sugiono, validitas konstruk sendiri merupakan validitas dari ahli atau expert judgment dan validitas isi. Untuk uji validitas, saya berencana menggunakan rumus korelasi product moment. Kemudian untuk reliabilitas, saya menggunakan uji reliabilitas dengan koefisien alpha Cronbach. Untuk selanjutnya metode analisis, saya bagi juga berdasarkan tujuan yang ingin saya teliti. Yang pertama, untuk analisis tingkat ketahanan masyarakat dari kuesioner tersebut 6 subvariabel. Kemudian saya pecah atau saya jabarkan lagi menjadi 29 indikator menurut US IOTWS. Kemudian dari hasil instrumen tersebut dilakukan teknik scoring dengan skala Goodman, yaitu memberikan nilai 1 untuk jawaban ya dan nilai 0 untuk jawaban tidak. Kemudian dari jawaban tersebut ditabulasikan atau dibuatkan tabel. Kemudian dari hasil itu dikonversi ke dalam bentuk indeks dengan skala 0 sampai 5. Kemudian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan, kuesioner yang terdiri dari 7 subvariabel diujikan ke stakeholder kunci, kemudian hasilnya tersebut dengan scoring dengan teknik skala Likert, yaitu gradasi mulai dari yang sangat positif hingga sangat negatif, misal sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Kemudian hasil tersebut dari hasil pentabelan atau analisis data tersebut sehingga terlihat bahwa faktor apa yang secara signifikan mempengaruhi ketahanan masyarakat. Kemudian untuk analisis strategi adaptasi masyarakat sendiri menggunakan deskripsi kualitatif dengan sumber dari The Asset Pentagon, Sustainable Livelihood. Kemudian untuk alur penelitian saya bagi menjadi 3 tahapan di pralapangan, lapangan, dan pasca lapangan. Untuk pralapangan sendiri, kegiatan yang saya lakukan yaitu ada studi pustaka, menentukan lokasi dan topik,
kemudian merumuskan permasalahan dan tujuan, terus menentukan variabel penelitian, kemudian menentukan metode penelitian. Untuk kegiatan lapangan sendiri, mengumpulkan data, baik data primer maupun data sekunder. Kemudian untuk tahap pasca lapangan, yang saya lakukan yaitu analisis data, pembahasan, dan penarikan kesimpulan dan saran. Nah, ini referensi yang saya gunakan dalam menyusun PowerPoint ini. Terima kasih. Berikut yang dapat saya sampaikan, Ibu, Bapak, mohon berkenan untuk memberikan masukan dan sarannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Fatin. Waktunya pas sekali ya, benar-benar kamu tertib. Baik, monggo Pak Dr. Jati Mardiatno tadi katanya sudah mungkin akan ada acara, monggo dipersilakan dulu. Mohon maaf Pak Lutfi, Pak Jati, monggo. Matur nuwun. Terima kasih Bu Dina selaku pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Fatin, bisa mendengar suara saya ya? Selamat pagi Pak, bisa Pak? Ya, jelas ya, baik terima kasih. Pertama saya Jelas. ucapkan selamat ini Anda masuk ke fase ujian proposal tesis, dan tema yang Anda angkat ini sangat istilahnya itu sedang saat ini itu betul-betul kondisi yang sedang kita hadapi. Ada beberapa hal ya yang mungkin perlu beberapa klarifikasi terkait dengan proposal saudara. Yang pertama ini terkait dengan judulnya Mas ya. Ini kan ketahanan masyarakat ya di masa pandemi. Yang Anda maksud ketahanan ini apakah ketahanan dalam sektor tertentu ataukah ketahanan secara keseluruhan komprehensif? Untuk ketahanan sendiri secara keseluruhan Pak, sesuai dengan variabel sesuai dengan yang ada di sini Pak, baik pemerintahan, kemudian ekonomi, terus pengetahuan resiko tentang COVID sendiri, kemudian di masa tanggap darurat bagaimana SKPD atau dinas-dinas terkait bertindak, kemudian bagaimana masyarakat bertindak, bagaimana masyarakat di pemerintahan di desa ataupun di tingkat kecamatan bertindak seperti itu Pak. Oke, sekarang kalau memang secara keseluruhan ya kalau ada variabel itu mungkin coba bisa dilihat di proposalnya Mas ya, di itu kuesioner ya yang Anda susun ya. Oke Pak. Di lampiran kuesioner ya. Iya. Itu kalau saya lihat di sini, ini kelihatannya titik beratnya malah lebih banyak ke ekonomi ya Mas ya. Iya Pak, betul, karena memang menurut saya yang paling banyak terdampak itu bukan dari COVID-nya, itu bukan masyarakat lantas tidak sehat seperti itu Pak, tapi dampak dari COVID sendiri akibat kebijakan yang pemerintah terapkan seperti itu Pak. Berarti kan nggak konsisten dengan variabelnya ini loh Mas. Jadi Anda nyusun variabel ini ya, mestinya dari variabel ini waktu Anda turunkan ke kuesioner tadi itu kan merinci dari masing-masing variabel ini. Contoh misalnya lah yang yang variabel faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan masyarakat dari yang baris kedua ini ya, lively anxiety ini ya. Ini ada masalah sosial budaya, persepsi, ya, kepemimpinan. Itu di anumu ada enggak kira-kira di di kuesionermu ini loh. Kelihatannya kalau saya lihat belum terlalu sedikit gitu loh. Maksudnya itu tidak Anda rinci lagi gitu loh. Anda kan hanya membuat persepsi ini sangat setuju, tidak setuju, setuju. Nah, kan sayang sekali dong Mas, Anda menggunakan kan mixed method ya, ada yang kuantitatif dan kualitatif. Iya Pak. Mestinya yang kualitatif itu kan bisa untuk menggali beberapa informasi terkait dengan variabel ketahanan tadi. Sayang loh Mas itu sebetulnya. Iya, sehingga mungkin saya kira nanti perlu Anda pisahkan ya, mana yang
kuantitatif ya, yang kualitatif terkait dengan variabel-variabel. Itu loh Mas ya. Baik, Pak. Ya, jadi jangan terlalu kalau memang ada, tapi ini saran loh ya, kalau Anda memang nanti bobotnya lebih banyak ke ekonomi ya nggak apa-apa, baik ketahanan ekonominya gitu loh. Tetapi kalau Anda menggunakan komprehensif, berarti sampai apa komprehensifnya itu seberapa? Apakah memang tetap masih apa bobot terbesarnya itu ada pada ekonomi, yang lain ya tetap ada apa? Anda analisis tetapi bobotnya tidak sebesar ekonomi. Karena asumsinya yang paling terdampak itu adalah ekonomi. Gitu loh Mas. Ya. Iya, Pak. Karena Baik, ini Pak. belum lagi nanti kalau terkait dengan atau loh Mas apa ketahanan secara psikologis loh Mas. Kalau Anda bilang komprehensif, psikologis itu malah itu yang sekarang juga menjadi apa topik yang sangat apa ya sangat ini topik yang sangat apa seksi ya karena apa? Karena ini kan apa kondisi ini kan sudah berlangsung sudah 1 tahun ya kurang lebih ya. 1 tahun orang itu sudah lelah gitu loh. Jadi banyak yang menilai bahwa orang itu sudah mungkin ya itu karena sudah terlalu lama ketahanan masyarakat itu apakah bisa berlangsung sedemikian lama menghadapi situasi ini kan situasi darurat terus kan kalau dalam konteks apa kebencanaan itu loh. Padahal kalau dalam apa kondisi darurat kebencanaan itu kan nggak boleh terlalu lama sebetulnya. Harus segera masuk ke pemulihan. Tapi ini kan kalau kita lihat ya dari konteks manajemen bencana kondisi ini kan darurat mau pemulihan darurat lagi pemulihan lagi jadi apa orang itu kan sampai seberapa tahan itu ya itu yang perlu dilihat. Nah tapi saya tertarik di sini Anda apa berani mencoba mengkaji masalah ketahanan masyarakat ya di sini ya dari sudut pandang apa manajemen bencana. Karena apa? Karena ini sampai sekarang itu ada dua kalau saya boleh katakan ya ada dua kubu ya. Satu kubu yang ini urusan pandemi ini urusannya kesehatan nggak bisa diselesaikan dengan pendekatan manajemen kebencanaan. Tapi di sisi lain ada yang berpendapat ini masuk kategori bencana sehingga bisa dilakukan dengan pendekatan manajemen bencana. Nah ini sampai sekarang ini masih ada dualisme itu makanya penanganan di awal itu kan beberapa mereka yang pro dengan masalah ini penanganan pandemi dari sudut pandang kesehatan itu selalu mengkritik kok pendekatannya dengan pendekatan atau undang-undang yang digunakan ada undang-undang penanggulangan bencana yang diutamakan bukan undang-undang kekarantinaan kesehatan gitu. Padahal sebetulnya kalau nanti makanya tolong dilihat ya mungkin bisa ditambahkan di telah pusaka itu. Bagaimana sih sebetulnya konteks kedua undang-undang itu dalam menangani pandemi ini. Nah ini nanti yang penting sekali ya, penting karena terkait dengan ini masalah ketahanan itu loh. Karena apa? Kalau dilihat ya ini saya sudah karena setahun terakhir ini kan saya juga mengikuti perkembangannya. Jadi sebetulnya kalau saya lihat ya bukan karena saya dari pro dengan yang kubu yang penanggulangan bencana itu ya, tetapi kalau saya lihat sebenarnya undang-undang bencana itu sudah komprehensif gitu loh, menangani masalah bencana non alam ini gitu loh. Nah, cuma itu dalam prakteknya itu yang sebetulnya itu kelihatannya yaitu tadi semua itu serba setengah matang gitu loh. Akhirnya dari pihak pemerintahnya itu tanggung, masyarakatnya bingung, ya akhirnya semua mencari cara sendiri-sendiri. Ya. Makanya sampai sekarang kan yang namanya pembatasan itu kan harusnya kan kalau dari awal pembatasan itu langsung dilakukan di skala mikro ya itu kan bisa langsung mungkin bisa terkendali, tapi karena awalnya itu ya semua serba tanggung jadinya ya sampai sekarang seperti ini. Baru sekarang disadari bahwa pembatasan mikro itu yang pendekatan paling pas. Cuma ya itu proses ya. Oke, kembali ke tema Anda itu tadi ya terkait dengan variabel. Jadi kemudian ini ada pertanyaan. Ini saya perlu klarifikasi. Tolong
dilihat di proposal Anda di metode ya Mas ya. Bentar. Metode. Metode terkait penentuan populasi dan sampel. Mas. Iya, Poin Pak. 3.2. Ketemu ya? Iya, Pak. Ya. Ini kan Anda di Tegal Tirto ya, Merbah ya. Oke. Kamu tinggal sana toh Mas? Fatin? Saya buatan Pak. Saya aslinya asli Tegal, Pak. Bukan Oh Tegal. Tegal. Tirto. Sama-sama Tegal ini ya. Ini Iya, Tegal Tirto, sama-sama sana Tegal ya. Tegal Tirto ini, Pak. Kok milih sini ngopo kowe Mas? Karena kebetulan kemarin saat kegiatan praktek kuliah lapangan juga di situ, Pak. Jadi ya. pendampingan dengan KSB-nya, Pak. Oke, baik. Ini saya ini mungkin saya nggak tahu Anda salah ketik atau gimana. Sampel ini akan dipilih proporsif ya, tapi di ini menurut Sugiono purposif sampling. Anda mau proporsif atau purposif, Mas? Ini betul, Mas. Iya, Pak. Ini kesalahan ketik, Pak. Kesalahan ketik kok benar, parah. purposif. Iya, salah ketik nih parah loh ya. Tahu bedanya tak Mas? Dia proporsif sama purposif ya? Iya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Mengapa purposif, Mas? Areamu sempit loh itu, nang Tegal Tirto itu cuma berapa? Mengapa purposif? Iya, awalnya itu saya berpikiran bahwa untuk sampelnya untuk objeknya atau objek penelitian sendiri itu populasi penelitian sendiri itu berjenjang, Pak. Tapi kemungkinan apa yang saya asumsikan atau yang saya pikirkan itu bisa salah karena ternyata kok kalau berbicara tentang berkaitan dengan maaf putus-putus ya Mas, sorry Mas. Mohon maaf Pak. Oke. Awalnya saya berpikiran bahwa untuk objek penelitian di dalam penelitian saya itu berjenjang Pak. Dari SKPD memiliki jenjang sendiri-sendiri. Tapi saya juga masih ragu atau masih menimbang seperti itu Pak. Apakah menggunakan bahwa purposif itu, proporsif itu berdasarkan responden yang mewakili masyarakat itu tepat atau tidak, Pak? Karena kan di sini ada beberapa, ada beberapa. Sorry ya, ini kalau sudah saya proposalnya, Anda sudah yakin itu kira-kira nanti saya dalam menentukan sampel itu dengan teknik ini, dengan pertimbangan ini, kelebihannya seperti ini, tapi ada kelemahan seperti ini. Yang itu nanti kelemahan itu bisa ditutupi dari misalnya apa, gitu loh Mas. Jadi jangan malah pas ujian ini Anda malah tanya gitu loh ya, karena ujian ini tugas penguji tanya, mahasiswa jawab ya. Maksud saya Mas, gimana? Ada beberapa saya menggunakan ini tapi masih ada beberapa saya merasa kurang seperti itu Pak, bahwa dalam pengambilan sampel ini. Oke, sekarang gini yang kamu sasar siapa tuh yang mau jadi sampel itu? Di tingkat desanya saja atau sampai ke tingkat pemerintahan di atasnya? Kalau untuk menjawab tujuan dari pertama dan kedua itu untuk stakeholder kunci Pak, baik di desa, kecamatan maupun dinas-dinas yang memiliki keterkaitan dengan penanganan COVID sendiri Pak. Oh, berarti itu nanti informan ya Mas ya, bukan ya? Nggih. Sedangkan untuk menjawab tujuan dalam penelitian ketiga sendiri, saya akan menggunakan kualitatif, Pak. Jadi menggunakan wawancara mendalam. Jadi responden dalam penelitian ini yang istilahnya mewakili masyarakat desa Tegal Tirto sendiri, Pak. Oke, memang kalau kualitatif itu biasanya memang purposif ya, lebih jadi sampling bertujuan ya biasanya ya. Iya, Pak. Mas ini kan yang kamu kalau saya lihat nih dari yang kamu tampilkan nih ya tujuan 1, 2 ini kan samplingnya kan ada stratify juga. Kalau stratify-nya nggak kamu tulis. Ini loh yang kamu tampilkan ini loh. Iya Pak. Ya itu kan ada yang stratify juga. Iya Pak. Kenapa nggak kamu tulis itu loh ya? Oke nanti dipertimbangkan ya itu kaitannya dengan berarti nanti untuk samplingnya itu nanti itu satu desa nanti kamu bagi-bagi lagi menjadi atas beberapa dukuh, nanti per dukuh kamu ambil siapa yang mewakili gitu. Iya betul Pak. Untuk yang tujuan ketiga ini. Kemudian kalau yang
berarti yang untuk tujuan 1-2 ini ketahanan masyarakat desa, identifikasi faktor-faktor ini. Nah ini ada stakeholder kunci ya, objeknya stakeholder kunci. Ya, ini kalau stratified nanti berarti nanti Anda ngambilnya ini ada SKPD, ada tokoh masyarakat, ada organisasi masyarakat. Sebenarnya kalau ini stratified kelihatannya ya kurang pas ya Mas ini ya. Jadi nanti tolong dipertimbangkan lagi nih Mas ya. Terkait dengan jumlah monggo silahkan ya nanti tinggal dipenuhi seberapa minimal jumlah yang diperlukan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya tadi sampling sudah. Oke. Nah, kemudian nanti ini hasil yang diharapkan nanti mau seperti apa Mas ini nanti terkait dengan tujuan penelitianmu ini, hasil yang diharapkan. Jadi nanti untuk tingkat ketahanan sendiri berupa indeks, Pak. Jadi maksudnya ada bagaimana itu tingkat ketahanan masyarakat di Desa Tegal Tirto sendiri, apakah masuk kategori tinggi, sedang, atau rendah. Kemudian untuk faktor-faktor sendiri menjadi melengkapi bahwa istilahnya menegaskan bahwa jika hasilnya tingkat sedang itu bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi memang ketika nantinya ada stakeholder atau pemerintah di desa atau di tingkat SKPD untuk mentreatment masyarakat di sana supaya ketahanannya semakin tinggi, langsung menjurus ke faktor yang mempengaruhinya seperti itu, Pak. Oke, itu nanti mau dilihat secara keseluruhan atau Anda lihat per dukuh ya nanti ya? Iya, Pak. Per dukuh atau secara keseluruhan Anda lihat nanti? Kalau rencana secara keseluruhan. Analisisnya keseluruhan, berarti Anda nggak peduli ini dukuh ini semua Anda mix campur. Oh ini satu desa kayak gini gitu. Seperti itu. Iya Pak, betul Pak. Nah, sebenarnya kalau akan menarik lagi kalau Anda bisa ini ada karena gini terkait dengan PTKM, dia kan menerapkan PTKM, pembatasan terbatas kegiatan masyarakat, ya Mas. Nah itu kan yang dijadikan pembatasan itu kan nanti berdasarkan mungkin kalau nggak salah itu sampai RT loh Mas, RT atau RW. Kalau RW kan setara dengan dukuh. Nah kalau saran saya mungkin alangkah baiknya kamu lihat nanti per dukuh-dukuh itu seperti apa. Ya nanti secara keseluruhan satu desa itu walaupun ada variasi ketahanan masing-masing dukuh. Nah itulah nanti yang fungsinya. Jadi nanti mungkin Pak Lutfi ya kaitan nanti interrelasi. Bagaimana kalau yang di konsepnya di Jawa Tengah itu ada konsep Joko Tonggo itu loh. Ya, jadi ini ada yang kurang ketahanannya rendah, ini tinggi. Nah ini nanti bisa saling membantu itu di situ. Itu akan menarik sekali sebetulnya. Itu Mas ya. Monggo nanti bisa diskusikan dengan pemimpin. Baik, saya kira dari saya itu Bu Dina. Terima kasih. Saya kembalikan. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Dr. Jati Mardiatno. Tadi usulannya ini terkait ini Mas. Itu kan kamu lihat tadi kebaruannya kan di COVID. Jadi tadi memperdalam gitu loh. Bahwa ini bukan seperti kondisi biasa tapi kondisi COVID ya. Dari pendekatan mikro tadi. Baik, matur nuwun Pak Dr. Jati. Mohon izin, nanti saya live duluan ya Bu. Nggih, jangan lupa nilainya. Nggih, nanti saya kirim. Nggih, matur nuwun Pak Dr. Jati. Monggo Pak Dr. Lutfi. Saya persilakan, ini udah nampaknya sudah memberi catatan penting juga. Monggo Pak. Oke. Terima kasih Bu Dina. Suara saya bisa didengar ya? Kedengaran. Untuk membandingkan dengan Prof Room tadi yang sinyalnya elek. Ya, terima kasih waktunya. Pertama selamat buat Mas Fatin ya. Ya, meneliti COVID itu menarik ya, menarik. Sayangnya mindsetmu itu tidak COVID. Mindsetmu itu masih manajemen bencana alam.
Ya, itu saya kira perlu kamu renungkan supaya kamu bisa merubah mindset dulu ya, cara berpikirnya dulu itu, karena itu punya pengaruh yang besar ya sampai ke sini tadi itu sebenarnya karena awalnya karena mindsetnya itu bencana alam. Ya, itu. Beda banget. Yang kedua itu kalau kamu memang ini meneliti ini, itu salah satu syaratnya itu ya bacaan. Nah, karena mindsetmu itu, maka kemudian kamu turunnya itu nyari literaturnya itu yang bencana alam, gitu. Ya, nah itu makanya kenapa paling utama itu sebenarnya adalah di mindset kita ini. Nah, kemudian karena itu yang kamu gunakan, maka hampir semuanya di situ dan nggak ada sama sekali bacaan yang terkait dengan COVID. Ya. Bacaan terkait COVID, jurnal-jurnal tentang COVID. Ya. Nah, sebenarnya ya menarik untuk meramu perspektif bencana, kemudian perspektif tentang COVID ini sebenarnya sesuatu yang menarik. Itu yang saya harapkan memang menjadi kebaruan itu tadi. Misalnya kamu katakan kebaruannya itu tentang COVID, tapi bacaanmu tentang COVID nggak ada gitu, atau sangat minim. Maka kemudian turunan-turunan dari variabel dan lain sebagainya itu akhirnya menjadi sangat bencana alam. Nah, itu yang harus dirubah dulu cara berpikirnya. Di level itu dulu. Nah, kemudian saya akan masuk ke hal-hal yang sifatnya teknis untuk meluruskan saja, ya, supaya kamu itu nanti dalam melakukannya itu menjadi lebih mudah dan benar gitu loh. Ya, dan benar itu menurut saya penting. Kamu nanti komentar di belakang aja, karena saya selalu kalau dalam proposal seperti ini saya manfaatkan topiknya bukan menguji Anda ya, tetapi lebih bagaimana saya memberikan masukan supaya penelitian ini benar, terus kemudian bisa dilakukan secara operasional. Dialogmu dengan Pak Jati tadi menunjukkan ya kamu masih bingung gitu, masih membayangkan bingung nanti di lapangan seperti apa. Ada stakeholder, ada ngambil sampel, ada macam-macam gitu. Itu nggak simpel loh. Jangan Anda kira sesuatu yang simpel. Ya, nanti perkenankan saya share materi ini untuk supaya lebih mudah maksud saya. Kamu close stop share kamu. Coba stop sharing dulu, Pak. Ya. Mana ya? Oh, enggak ada, ini punya saya. Bisa kamu lihat, Mas? Iya, Pak. Sudah, Pak. Bisa ya? Iya, Pak. Pertama ya, karena saya memang biasa melihat tuh dari tujuannya. Sebenarnya urutan tujuan itu sudah bagus. Artinya nggak ada yang perlu dirubah. Pertama, kita ingin tahu ketahanan, terus kemudian faktor apa yang mempengaruhi, terus bagaimana strateginya. Oke, jadi dalam konteks tujuan itu sudah runut, sudah oke. Hanya masalahnya adalah penafsiranmu ya tentang konsep-konsep penting yang ada di dalam tujuan. Pertama itu adalah konsep tentang ketahanan. Nah, kan kata kunci di tujuan pertama itu kan tentang ketahanan. Nah ini tadi sudah saya sampaikan, COVID ini sangat berbeda sekali dengan bencana alam konvensional yang sudah kamu acu itu. Ya. Kamu acunya itu. Pak, sinyalnya putus-putus, Pak, suaranya, Pak. Halo, tes. Sudah, ya, Pak. Ya. Ya, yang penting kamu bisa lihat itu. Makanya akan combine dari apa yang saya bicarakan dengan yang ada di tayangan ini. Ya. Nah, pertama tadi menafsirkan tentang konsepsi ketahanan. Itu yang tidak tepat menurut saya. Turunan sampai ke variabel juga tidak jelas. Itu nggak ada variabel tuh punyamu itu. Ya.
belum sampai ke situ. Nah ini yang saya ketakutkan kamu nggak jelas terkait dengan ini. Apalagi mindset di dalam pikiranmu tadi masih bencana alam. Terus yang ada di kerangka pikir itu coba Anda lihat, ya itu sangat bencana alam dan nggak apply ke aspek yang kaitannya dengan ketahanan di masa COVID ini. Ya. Itu yang paling utama nomor satu. Nah, makanya saya ilustrasikan di sini, ya supaya kamu nanti lebih mudah. Yang warna ini sebenarnya ringkes saja, yang seperti warna hitam ini ya, saya kasih warna hitam. Pertama, itu pahami dulu tentang konsep ketahanan. Ya. Konsep ketahanan. Itu kamu betul-betul pahami. Boleh ngacu tentang bencana juga boleh, nggak masalah. Tapi tidak semuanya bisa diacu. Bahkan yang paling bagus itu adalah sebenarnya tentang teorimu tentang livelihood strategi. Itu bagus sekali. Di FID itu kalau kamu dalam perspektif aset, itu sebenarnya aset itu posisinya tidak di strategi. Ya. Aset itu posisinya ya justru di menentukan ketahanan dia. Jadi kalau dia punya aset keuangan, dia aset human, aset macam-macam itu, aset sosial, aset ekonomi, itu artinya semakin kuat asetnya, itu semakin dia tahan. Gitu loh. Jadi bukan letaknya di strategi, itu keliru. Nah, saya ilustrasikan gini, yang tadi yang warna hitam itu ya. Jadi gampangannya ini konsepsi dulu nanti dipelajari, dicari-cari literaturnya mana yang pas. Jadi kalau secara sederhana itu ketahanan, nah ini saya masih ada hal yang menarik tadi tentang objekmu ya. Jadi yang kamu cari itu sebenarnya objek apa. Jadi yang kedua itu catatan saya yang kedua, karena ini punya pengaruh nanti di sana. Kalau misalnya yang diteliti itu betul-betul rumah tangga, ya rumah tangga. Apakah rumah tangga itu rumah tangga ya, misalnya rumah tangga lah, objeknya rumah tangga. Maka ketahanan sebuah rumah tangga itu ditentukan oleh satu karakter rumah tangganya itu sendiri. Ya, karakter rumah tangga itu diantara salah satunya adalah perspektif tentang aset tadi itu. Dia punya sawah, dia punya pekerjaan, penghasilannya banyak, ya toh? Itu mesti kuat tuh orang itu. Tapi kalau dia nggak punya pekerjaan, buruh tani misalnya, itu mesti ringkih. Nah, itu dalam perspektif. Jadi yang menentukan kekuatan atau ketahanan itu satu karakter rumah tangganya itu. Anaknya banyakkah, ya. Sakit-sakitan apa tidak, ya kayak gitu. Ya. Karakter rumah tangganya itu dieksplor, apa dari karakter rumah tangganya itu. Di antaranya adalah aset tadi, kalau pendekatannya aset. Yang kedua, tadi kamu menyinggung-nyinggung tentang sistem pengetahuan. Dia ngerti apa ora? COVID itu apa, bahayanya apa, semakin kuat dia tahu, ya, itu asumsinya daya tahannya makin kuat. Ya. Yang kedua adalah sistem pengetahuan dia tentang COVID. Ya, yang berikutnya yang ketiga itu adalah policy pemerintah. Ya, ono vaksin, ono macam-macam, bantuan, bansos dan lain sebagainya. Lah kowe ora nyunggung-nyunggung blas kok itu. Ya. Ya. Jadi saya kelompokkan jadi 3. Inilah yang kamu harus breakdown ke dalam namanya variabel. Nanti variabel itu yang kamu tanyakan mau model linked, mau model mana pun silahkan. Jadi kamu itu nanti akan punya parameter tentang ketahanan di COVID mungkin jumlahnya bisa 50 atau 60 variabel. Ya. Nanti saya ajari gawe nih, ya. Misalnya untuk karakter rumah tangganya, nanti mau dibuat model kuesioner seperti apa. Pengetahuan juga seperti itu, policy juga seperti itu. Nah itu multivariabel, banyak, nanti ada sekitar ya, bayangan saya misalnya bisa 50-an variabel. Untuk mengukur yang namanya ketahanan. Ya. Saya kelompokkan jadi 3 bagian besar itu. Tapi itu nanti perlu dicari backup teorinya. Tadi saya kira ada. Nah, kemudian setelah itu kita ukurlah tadi yang Anda sampaikan, yaitu apa? Dianalisis, diklasifikasi, kayak kalau saya ngajari dengan unit wilayah itu loh ya, waktu kuliah, sehingga ada wilayah yang kuat, ada yang tapi ini bukan unitnya bukan wilayah, tapi unitnya rumah tangga. Sehingga nanti ada berapa persen rumah tangga itu yang ketahanannya kuat. Berapa persen yang ketahanannya ringkih, lemah.
Nah, itu kamu klasifikasi. Kamu boleh pakai buku teknik analisis regional saya yang kemarin sudah saya praktekkan. Ini hanya bedanya tentang unit saja. Kalau sekarang unitmu itu rumah tangga. Ya. Kalau kemarin kita ajarkan unitnya wilayah. Ya, itu seperti itu aja. Nanti sehingga ketemulah yang namanya nanti ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Oke, itu clear. Ya. Nanti intinya saya ingin tanya hasilnya berapa persen di Tegal Tirto itu yang kuat, kan gitu logikanya. Berapa persen yang lemah? Lalu kita lihat nanti yang lemah itu karakternya seperti apa, yang kuat karakternya seperti apa. Nah itu yang menarik. Nah itu nanti kamu pelajari di level yang kedua, tujuan yang kedua, ya dengan faktor tentang faktor yang mempengaruhi. Ya, jadi nanti kalau kamu modelnya nanti skala Likert itu ya, nanti kamu bisa pakai analisis faktor. Sehingga dari sekian puluh tadi indikator tentang ketahanan itu, kira-kira faktor apa? Apakah faktor karakter rumah tangga, faktor aset, faktor pengetahuan, atau faktor tentang kebijakan yang mempengaruhinya? Ya, jadi logikanya urut itu sudah bagus nih ya. Nah, begitu kamu tahu faktor penentu, ya, strateginya apa? Jadi strategi, nah ini runtut dari 1, 2, 3 ada kaitannya. Yang namanya strategi itu pasti kita buat berdasarkan hasil nomor 1 dan nomor 2. Kalau kita tahu misalnya bahwa aset sosial itu adalah komponen yang mempengaruhi, lah strateginya apa? Kuatkan modal sosial misalnya. Ya toh? Yang kayak gitu. Yang namanya strategi itu. Justru aset itu posisinya tidak di strategi. Tapi seandainya nanti di tujuan kedua itu kamu bisa menemukan bahwa aset ekonomi itu punya pengaruh paling besar terhadap ketahanan, ya strateginya bagaimana menguatkan aset ekonomi. Ya, caranya misalnya dengan memberikan pekerjaan, terus kemudian memberikan bantuan sosial. Nah ini enggak kamu singgung-singgung sama sekali. Karena apa? Karena sejak awal perspektif atau mindsetmu itu masih mindset yang seperti itu. Harus kamu rubah. Dan itu yang kamu katakan sendiri bahwa kekuatan saya itu di sini gitu loh. Tapi itu tidak Anda explore. Ya, Anda tidak explore itu. Ya, gue ya. Jadi runtut itu loh ya. Nanti strateginya ada ya macam-macam, ada strategi adaptasi, strategi konsolidasi. Nanti dibaca lagi tentang livelihood strategi. Ya, jadi karena dia dampaknya tidak hanya kesehatan, tapi dampaknya tadi kamu katakan secara ekonomi. Maka larinya kalau ke livelihood strategi itu sebenarnya sudah tepat. Gitu. Oke ya, itu ya. Jadi runtut. Dan kamu punya agenda yang penting sekali di tujuan pertama itu merumuskan sebenarnya variabel pengukur ketahanan itu apa. Nah, ini kalau kamu bisa, sudah saya lihat sudah clear, ya berarti kayak paham. Karena kuncinya di pertama. Kalau kuncinya pertama itu sudah jelas, ya kedua, ketiga itu jelas saja. Nah berikutnya catatan saya tentang nomor 2 tadi yang tentang objek. Nah ini juga mengacaukan. Jadi kalau memang objeknya masyarakat, ya masyarakat saja. Makanya kenapa tadi kalau objeknya UMKM, UMKM saja. Misalnya kalau misalnya objeknya UMKM, ya bagaimana UMKM itu bisa survive dalam COVID-19? Jadi kan Anda pertama tadi menyampaikan profil. Itu ada maksudnya harusnya. Ya, apakah misalnya UMKM Anda jelaskan secara kuat kalau misalnya tujuan Anda itu objeknya nanti UMKM. Ya. Tapi kalau objeknya masyarakat tadi Anda katakan ada stratifikasi. Ada yang prasejahtera, sejahtera 1. Nah itu data penting itu. Ya, nanti bagaimana ketahanan masyarakat prasejahtera yang sejahtera. Ya, jadi jangan melebar-lebar kemana-mana. Ya, jadi kalau misalnya objeknya masyarakat, misalnya clear, gitu ya, nanti apakah, masyarakat itu ada stratifikasi apa tidak? Nek sak Tegal Tirto wong sak mono gae carane gimana? Itu juga cara pengambilan sampelnya juga perlu kamu pikirkan. Mosok carane angger dusun diambil kayak gitu. Nah, kalau misalnya masyarakat, misalnya kalau dari sejak awal tuh kamu saya pengen masyarakat di sana itu kan variasi ya. Nanti sehingga saya tahu masyarakat prasejahtera itu survival strateginya itu menghadapi COVID itu seperti apa, gitu. Jadi itu kalau memang itu jadi tujuan, ya, itu
dari sejak awal nanti dijadikan sebuah instrumen atau alat untuk memilih responden. Ya, jadi saat itu tuh harus distratifikasi. Jadi orang mau ambil sak Tegal Tirto itu, Tegal Tirto distratifikasi dulu. Ya, nah nanti stratifikasinya seperti apa? Ya, misalnya tadi contohnya stratifikasi mendasarkan level tingkat ekonomi masyarakat, sosial ekonomi, prasejahtera itu sudah mengecilkan yang namanya populasi. Ya, itu nanti perlu kamu pikirkan. Jadi jangan dicampur-campur dengan yang namanya OPD. Posisinya di mana OPD itu? Kalau OPD itu posisinya, ya, tergantung dari ini tadi, multivariate yang saya bilang tadi. Posisinya kita mewawancarai itu apa? Wong kita ingin mengukur ketahanan. Ya sudah ditanyakan di sini aja, apakah misalnya ada OPD, apakah ada keterlibatan dari pemerintah desa gitu. Jadi jangan kamu campur-campur semuanya. Nanti kamu itu berat sekali punyamu itu. Kalaupun mau nanti juga saya kritik yang tentang mix yang jelas, nggak jelas itu ya. Mix metode tapi nggak jelas juga posisinya di mana. Ya. Kapan kualitatif, kapan kuantitatif, dia dilakukan simultan atau kuantitatif dulu kemudian baru diindep, itu juga nggak terlalu jelas. Tapi kalau menurut saya sih sebaiknya pilih saja salah satu. Mau kuantitatif ya kuantitatif. Ya. Ya udah pakai kuesioner, dia ada kuesioner nanti diolah, kamu sudah tahu faktor yang mempengaruhi apa, strateginya apa, itu bisa kamu tanyakan. Tapi kalau memang mau mix, jelaskan mixnya itu di mana. Karena menurut saya apa yang kamu tulis itu mixnya nggak jelas gitu. Kita itu kadang seringkali mengatakan max mix, tapi mixnya apa? Ternyata mixnya itu cuma wawancara saja gitu. Wawancara sudah kita katakan mix gitu. Jadi ini maksud saya ada konsekuensi juga gitu. Kalau mau berarti kualitatifnya itu sedetail apa itu kita perlu ngerti juga. Ya. Nah itu tentang metode, pilihan objek, kuantitatif, kualitatif, sampel. Ya, apalagi tadi validitas, reliabilitas itu kamu sudah pengaruh utamaan kuantitatif. Apalagi pakai teknik A, teknik B ya. Kalau misalnya itu yang merasa kamu enak, nyaman ya sudah itu saja. Tapi kalau mau ditambah max itu mixnya di mana? Apakah kalau saya cuman setelah kuesioner saya tanyain Pak Kepala Desa itu mix? Ya itu loh. Kualitatif itu serius gitu, bukan hanya wawancara 1-2 kalimat itu kita katakan itu kualitatif. Ya. Jadi kalau menurut saya punyamu itu yang ikuti ini aja. Ini sebenarnya sudah cukup, menurut saya sudah cukup bagus. Ya, kalau objeknya jelas, ya siapa yang mau dipilih, proses pengambilan sampel jelas, berarti kita ngambil sampel itu. Terus konsepsi ketahanan kita jelas, ya. Saya ukur dari ini, tak analisis, tak buat kuesioner dulu pengukurannya, keluarlah hasil analisis. Dari situ sudah bisa membuat stratifikasi tinggi, sedang, rendah untuk nanti kalau mau di cross tabkan dengan karakter masyarakat, dengan tipe rumah tangga itu bisa semua. Mau di cross tabkan untuk tahu pengaruhnya misalnya, itu bisa semuanya gitu. Ya ini, nah itu menurut saya hal-hal yang penting sekali untuk kamu perhatikan ya, catatan. Sebenarnya saya sudah senang modalmu itu sebenarnya tujuannya sudah runtuh, tapi bagaimana menafsirkan kata-kata kunci atau konsepsi kunci itu yang saya lihat kamu larinya kemana-mana. Ya, nah tujuan saya ini memfokuskan supaya kamu fokus. Ya sudah, ketahanan variabelnya apa? Ini. Nah, variabelnya tentu tadi jangan variabel murni kebencanaan, nggak cocok. Ini sebenarnya tentang livelihood strategi baik dari segi kesehatan maupun segi ekonomi. Gitu. Ya, kesehatan perlu diungkap. Ya. Makan berapa kali, namanya imun apakah misalnya masyarakat itu juga punya vitamin, ya kayak gitu loh Mas. Ya, ini sebenarnya penelitian gini itu pakai logika saja, ya, pakai logika kita sendiri itu makan berapa kali untuk menangani ketahanannya, makan vitamin apa tidak. Dan nanti kalau prasejahtera mikir duit weran duit, udah tak mikir, nah kayak gitu loh, yang kayak gitu aja sebenarnya. Ya.
Nah, itu sebenarnya bisa terukur dengan mudah kalau nanti bisa dibuat kuesioner. Nah, ini nanti silakan, ini saya minta nanti di copy, dan kalau nanti mau diskusi lebih lanjut saya persilakan. Saya kira itu sebenarnya menarik ya, hanya coba fokus supaya nanti jurnalmu itu ya merumuskan ketahanan COVID rumah tangga itu jelas, bukan ketahanan bencana tadi itu perspektifnya. Ya, mindset itu perlu diubah, bacaan perlu ditambah. Udah banyak kalau mungkin menurut saya sih ya. Saya kira itu Bu Dina, saya juga ada janjian ini ada kegiatan jam 8:30. Oleh karena itu saya juga pamit undur diri, tapi masukan saya kira sudah cukup komplit ya untuk mengarahkan Anda supaya bisa meneliti lebih mudah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Muta'ali. Ini yang paling saya senang untuk dari Pak Lutfi itu seperti itu. Dia saat ini agak lama menghilang ya. Jadi setelah bapaknya meninggal ini ya menghilang beberapa lama, kemudian tiba-tiba muncul gitu. Halo, suara Bu Dina hilang ya? Putus-putus ya. Ya, Iya, kalau suara saya terdengar tidak nggih Pak Pri? bagus Bu. Oh, Ya ini nggih. Bu Dina Tapi Bu Dina terlempar. hilang ya suaranya? Terlempar Bu Dina. Oh, nggih. Saya hilang ya, waduh. Pak Pri lempar Pak Pri, Kak Prodi mbok lempari. Itu ngopo ya kok do, maksudnya sinyalnya kok do lemah sih ngopo iki? Iya, biasanya enggak gitu. Matur nuwun sekali Pak. Nggih, matur nuwun sekali tadi Pak Lutfi mungkin hilang tadi saya dari peredaran yang telah Ini padahal tempatku tidak hujan loh. Panas loh. Tempatku ya terang benderang ya, Mbak. Lah iya tapi kok aku kok rodok anu ya mau terlempar ya. Mungkin istighfar diagahi burung. Oh, ketake heeh kuwi betul. Terus saudarae. Bener banget Pak Lutfi. Matur nuwun sekali Pak Lutfi tadi yang telah mengupas nggih. Fatin itu memang setelah meninggal bapaknya hilang beberapa lama kemudian muncul dan dia mencintai Tegal Tirto karena PKL di sana. Itu ada 11 padukuan loh di sana. Wah, parah itu Pak. Kamu nanti enggak. Tadi malam memang kita masih bercengkrama masalah masalah sampelnya. Nggih, matur nuwun Pak Lutfi, jangan lupa nilainya. Monggo Bu Rum. Prof. Sri Rumgiarsi pasti akan menambahkan. Baik, terima kasih sekali Ibu pimpinan sidang. Pertama saya tentu mengucapkan terima kasih pada Pak Jati dan Pak Lutfi yang sudah memberikan masukan. Ya beberapa memang overlap dengan apa yang akan saya sampaikan. Tentu saya tidak akan mengulang yang sudah disampaikan oleh dua penguji terdahulu. Ya, pertama selamat juga ini untuk Mas Fatin yang sudah sampai pada tahapan ujian proposal atau ujian kompre ya. Ya saya kira termasuk cepat ini ya. Baik, yang pertama Mas, coba Anda jelaskan apa sebetulnya yang melatar belakangi Anda sehingga Anda tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik ini. Bisa dijelaskan Mas? Ibu. Jadi yang melatar belakangi kenapa saya mengambil Desa Tegal Tirto sendiri itu karena yang pertama adanya kasus COVID yang tertinggi di Jogja itu di Kabupaten Sleman dengan di Kecamatan Brebes sendiri termasuk cukup tinggi Bu kasusnya. Kemudian dari hasil saya banyak ketemu warga di sana berkaitan dengan kegiatan PKL itu mereka banyak mengeluhkan terutama di bidang ekonomi ya Bu, di sektor ekonomi dan di bidang jasa itu
mereka itu sangat terdampak dari adanya COVID ini, Bu. Baik dari segi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang dikeluarkan, maupun dari adanya pembatasan seperti ini, Bu. Pembatasan berskala besar seperti itu, Bu. Sehingga mereka itu secara langsung berdampak sampai ke tingkat rumah tangga seperti itu, Bu. Oke, baik. Kemudian berikutnya, Mas. Nih sekarang di metode ya, karena sebetulnya untuk tataran ujian proposal itu kan sebetulnya membekali Anda sehingga Anda pada saat melakukan penelitian itu tidak mengalami kebingungan atau kesulitan ya. Nah, coba Anda berikan alasan mengapa Anda menggunakan mixed method, Mas. Iya, Bu. Jadi untuk alasan saya menggunakan mixed method sendiri kan dari awal sebelum adanya masukan dari Pak Lutfi sendiri, saya berencana untuk meneliti dari segi masyarakat untuk menjawab tujuan 1 dan 2 kan saya menggunakan teknik kuantitatif dengan kualitatif sebagai pelengkap, maksudnya ada wawancara sedikit seperti itu, Bu, terhadap stakeholder kunci. Kemudian yang lebih mendalam itu justru untuk menjawab strategi adaptasi masyarakatnya, Bu. Di kualitatif itu menggunakan in-depth interview, jadi lebih mengeksplorasi bagaimana strategi mereka dalam bertahan hidup, baik dari bertahan dalam masa pandemi COVID ini, secara kesehatan maupun secara ekonomi sendiri, Bu. Oke, baik. Kemudian ini, Mas, di proposal itu disebutkan bahwa Anda menggunakan metode pengambilan sampel untuk informan stakeholder itu stratified sampling. Itu alasannya apa, Mas? Pengambilan sampel informan pakai stratified sampling itu? Oke. Untuk rencana awalnya sendiri itu bahwa saya berpikiran bahwa untuk stakeholder kunci memiliki tingkatan sendiri, Bu, baik dari tingkat kecamatan, kemudian tingkat desa, terus kemudian ada SKPD di tingkat yang lebih tinggi yaitu kabupaten. Sedangkan untuk organisasi masyarakat sendiri kan tingkatnya lebih bawah gitu, Bu, langsung di masyarakat. Jadi saya berpikiran bahwa teknik sampling yang digunakan yaitu stratified yang berjenjang seperti itu, Bu. Oke, baik. Saya kira kalau itu untuk metode yang kuantitatif atau kualitatif, Mas? Untuk stratified kuantitatif, Bu. Kuantitatifnya tadi kok ada makanya stakeholder, Mas? Maksudnya stakeholder itu apa ini? Jadi di tingkat pemerintahan ataupun seseorang yang berpengaruh di dalam kegiatan pengelolaan ketahanan COVID ini sendiri, Bu. Jadi yang langsung bersinggungan langsung dengan COVID, baik di tingkat tokoh masyarakat yang selalu mengedukasi, yang selalu memberikan informasi, kemudian di tingkat SKPD yang memberikan yang memutuskan kebijakan, kemudian yang memberikan bantuan-bantuan berkaitan dengan COVID, kemudian Mas. organisasi. Bentar, Mas. Itu kuantitatif ya? Nggih, Bu. Itu kuantitatif. Iya, Bu. Nampaknya perlu dicermati lagi, Mas, kalau yang Anda jelaskan itu. Jadi Anda nampaknya masih belum memahami sebetulnya makna dari metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Ini tercermin dari tadi ketika Anda menyebutkan metode kuantitatifnya kok ada stakeholder dari pejabat kecamatan ya, itu tidak pas, Mas. Kalau itu mestinya kualitatif. Karena apa? Kuantitatif itu kan jumlah sampelnya dia harus mengikuti minimal harus berapa, harus terdistribusi normal dan sebagainya itu loh, Mas. Sehingga nanti nampaknya nih untuk metode pengambilan sampelnya memang harus dielaborasi lagi ya, Mas ya. Karena apa? Tadi sekarang kalau yang kualitatif coba siapa informannya? Coba Anda jelaskan. Untuk kualitatif sendiri informannya yaitu responden yang dianggap atau informan yang dianggap mewakili masyarakat Desa Tegal Tirto, Bu. Yang mewakili dalam hal apa, Mas?
Mewakili dalam hal apa? Didasarkan pengambilannya itu menurut ini Bu, mata pencaharian menurut sektornya Bu. Wah, itu kayaknya juga nanti kayaknya ini saya sampelnya memang masih kacau ya Mas ini ya. Anda belum apa namanya memperoleh pemahaman yang mendalam kaitannya dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Ini juga tercermin Mas di proposal Anda, di presentasi Anda tadi belum menunjukkan uji validitas dan reliabilitas untuk yang data kualitatif, yang hanya Anda menyebutkannya hanya yang kuantitatif saja. Lah yang kualitatif gimana Mas cara anunya? Iya, itu Yang belum kualitatif, cara Anda disampaikan. menguji apa namanya akurasi datanya? Iya, Untuk di proposal bagaimana? memang Ada belum saya tuliskan, tapi menurut beberapa referensi yang saya baca itu dengan metode seperti cross check atau dengan triangulasi seperti itu Bu. Bentar. Ya, caranya gimana Mas caranya? Gitu. Belum ini Bu, untuk kualitatif masih belum ini Bu. Masih belum memutuskan untuk itu Bu. Masih ada kebingungan seperti itu Bu. Oke, saya kira nanti perlu dielaborasi lagi ya. Ini masih belum Mas. Kemudian juga coba saya tanya sekali lagi, mix method Anda itu tipenya yang seperti apa Mas? Untuk mix method sendiri ini Bu, sequential explanatory Bu. Alasannya apa? Kenapa Anda pakai yang sekuensial dan bukan konkuren? Karena menurut saya itu dari fase pertama penelitian yang menjawab tujuan pertama dan kedua kan menggunakan kuantitatif Bu, lebih banyak menggunakan kuantitatifnya. Kemudian untuk di fase menjawab tujuan ketiga kualitatif bersifat untuk melengkapi Bu, atau istilahnya melengkapi dari tujuan 1 dan 2 Bu, dari kuantitatifnya Bu. Jadi porsinya lebih banyak kuantitatifnya Bu. Oke, nanti yang kuantitatif itu harus dielaborasi betul ya Mas, karena pengambilan sampelnya tadi tidak pas kalau justru Anda berikan stratified random sampling, nanti dalam satu kelompok itu misalnya kelompok dari pihak tokoh kecamatan itu berapa sampel? Ada 88 Bu. Mas, kecamatan itu saja pejabat atau orang yang berhak atau orang yang punya pengetahuan di level kantor kecamatan loh Mas, ini bukan kecamatan Berbah, artinya penduduk kecamatan Berbah bukan, tetapi orang yang bekerja di kantor kecamatan Berbah itu masuk 88 Mas yang akan Anda wawancarai. Untuk kalau berdasarkan untuk Dinsos sendiri itu jumlahnya ada 31 Bu. Terus kemudian di BPBD ada 18 orang, kemudian di desa sendiri ada 26 Bu. Tapi itu sampelnya belum menjadi sampel. Kalau untuk menjadi sampel itu di Dinsos ada 5, di BPBD ada 3, kemudian di desa ada 4, dan di kecamatan ada 4 Bu, yang bersinggungan langsung dengan penanganan COVID Bu. Oke, kalau Anda membuat stratified random sampling dengan jumlah populasi yang hanya sesedikit itu tidak memungkinkan Mas. Ya, tidak memungkinkan. Karena apa? Konsekuensi Anda membuat atau memilih metode stratified random sampling, maka Anda harus mengelompok-kelompokkan, itu nggak bisa kemudian digabung. Ya, kalau dikelompok-kelompokkan tadi misalnya populasinya saja hanya 5, terus mau diambil sampel seberapa? Kalaupun diambil sampel sensus cuma 5 ya tidak memenuhi persyaratan untuk kuantitatif tadi, Mas. Gitu. Ya, nanti tolong kita diskusikan lagi ya untuk karena ini populasinya Anda itu juga rodok kacau gitu loh, nggih. Saya kira ini sampel ini penting sekali. Sampelnya belum Mas, belum bisa operasional, nggih. Karena nanti dikatakan stratified random sampling kalau populasinya seperti itu ya tidak memungkinkan, nggih.
Nanti kita elaborasi lagi ya Mas ya. Iya, Bu. Nggih, saya kira satu lagi Mas, coba Anda jelaskan ya sebetulnya perbedaan penelitian Anda dengan penelitian-penelitian orang lain yang sudah Anda cantumkan di tabel 1.1. Itu apa Mas? Berkaitan dengan apa nih, Bu? Penelitian sebelumnya gitu. Dengan apa namanya? Yang menunjukkan perbedaan penelitian Anda itu di mana Mas dengan penelitian orang lain? Yang pertama itu dari ininya, Bu. Dari kajiannya yang sudah berkaitan dengan bencana alam, yang saya lakukan berkaitan dengan ini, Bu, ketahanan masyarakat di masa pandemi COVID sendiri. Kemudian metode juga ada perbedaan di situ. Kemudian dari lokasi penelitian sendiri juga berbeda dan jenis bencananya juga berbeda, Bu. Oke, baik. Nanti itu saya kira perlu dituliskan di proposal Anda, nggih, Mas, nggih. Oh, Ya, gitu. saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan waktu saya kembalikan pada Ibu pimpinan sidang. Matur nuwun sangat. Nggih, matur nuwun Bu Rum. Jadi tadi saya juga mohon maaf Mbak Rum, jadi memang agak terbatas gitu karena banyaknya bimbingan yang mau pengen lulus kemarin. Jadi memang Pak Tin tadi memang udah deh maju aja gitu. Tapi ada beberapa memang Tin, kamu itu nggak tadi itu penjelasan Pak Lutfi itu tadi amat sangat komprehensif ya. Nah, kamu buru menekankan tadi seperti yang bahasan kita tadi malam bahwa kamu tuh dalam hal sampel gitu loh. Apakah kamu akan tetap kualitatif atau kuantitatif? Kalau kuantitatif memang kamu sudah membuat proses secara prosedural benar, tapi kamu belum tahu sampelnya yang mau diukur itu apa. Ibu, kalau misalnya kamu hanya kuantitatif, kamu harus mengambil sampel tuh yang benar-benar itu Ibu udah bilang pasti besok akan ditanyakan secara mendetail oleh penguji. Ya, itu ada 11, ada 11. Tadi kan kalau kamu kaitan dengan rumah tangga ada 11 padukuhan, itu totalnya berapa? Terus kemudian kamu harus membuat karena misalnya purposif, kamu akan lihat apa, siapa gitu loh. Apakah kamu akan mengambil masyarakat tadi yang paling rendah gitu? Ya, yang kamu mengatakan desil apa itu Berdasarkan tadi, kategori keluarga gitu. atau ketua prasejahtera lah ya, itu di bawah banget gitu loh, di bawah banget kamu ambil semuanya berapa ya dari 11 padukuhan. Kemudian dari sanalah kamu bisa menentukan sampelnya, jumlah sampelnya. Terus dibagi secara proporsional berapa di dukuh ini berapa, dukuh ini berapa gitu. Karena kamu ngambilnya kan desa Tegal Tirto. Nah, kalau kamu mau mengambil bagaimana nanti programnya dari kualitatifnya, maka kamu kualitatifnya itu yang kamu ambil tuh OPD-nya misalnya. Kaitan dengan OPD itu tadi kaitan dengan program apa yang untuk nanti menjawab ketiga ya. Strategi adaptasi ya, bagaimana mungkin untuk menekankan bagaimana mereka akan membantu selama ini atau ternyata membantu kamu kaitkan bahwa dia membantu, tapi kamu harus pakai urut-urutan kualitatif. Ya, kamu harus melakukan misalnya pernyataan-pernyataan mereka direkam, triangulasi dan lain-lain. Itu kualitatifnya juga harus dijelaskan gitu loh. Nah, itu kalau tadi kaitan variabel yang bakal muncul 50 variabel itu berat banget ya. Mungkin akan diambil nanti variabel yang Mbak, kita kapan Burum, kita kapan ngadakan pertemuan dengan Fatin ini untuk meluruskan jalannya dia gitu, ya, Burum. Sama Niko, Burum masih ada nggak ya? Burum. Nanti bisa kita jadwalkan. Nanti saya lihat agenda saya juga. Nggih, sama Niko, nggih, Burum. Lebih senang saya langsung gitu, misalnya pakai Zoom, nanti kita ketemu. Iya, bisa. Nggih. Jadi ya, amatur nuwun Burum. Jadi nanti kamu ini dulu ya, apa namanya? Ngadep Pak penguji dulu, nanti kalau udah lurus, agak lurus masih kamu atau bertanya, nanti kita bertiga ketemu gitu. Atau kita bertiga ketemu dulu, kita jadwalkan supaya kamu menghadap Pak Lutfi itu udah dengan kekuatan gitu, tapi tentunya kamu baca-baca dulu kaitan dengan COVID itu, soalnya kalau UMKM atau siapa
umam gitu lah. Kami ini masyarakat aja, masyarakat yang kelas bawah gitu loh. Boleh Karena saya mereka nanti lebih- arahnya ke yang keluarga yang seperti Pak Lutfi anjurkan seperti itu. Nah Bu. iya, kamu kayaknya bagusnya kan kamu memang ke keluarga, masyarakat tuh ya keluarga. Tapi keluarga kamu pilihannya adalah keluarga yang prasejahtera, itu kan lebih paling berat toh menghadapinya. Gitu. Ya, masyarakat dalam kaitan ini adalah masyarakat yang prasejahtera, istilahnya orang Kemensos. Itu kan programnya ya ada, bahkan ada yang mendapat, ada yang tidak, bantuan dan lain-lain gitu. Mereka untuk bertahan hidup aja susah gitu. Oke, baik, mungkin ini dulu ya. Gimana Fatin, apa keluar dulu nanti masuk Tab lagi? dulu ya, tab dulu Fatin Keluar nanti dulu tak ya. panggil. Gitu. Ya, live dulu. Mbak Rum? Bro, Mbak Rum, Nggih. gimana? Nilainya gimana? Ya, Nilainya sudah saya kirimkan di WAG. Nanti Bu. gini aja. Pak Lutfi Nanti gini kayaknya aja, si Fatin itu diminta untuk meresapi dulu apa yang disarankan oleh dua penguji tadi, Pak Jati dan Pak Lutfi. Nah, setelah itu Fatin kan punya bekal, punya pemahaman. Baru kita ketemu bertiga, karena kalau Fatin belum memahami apa yang diinginkan oleh dua penguji tadi, nanti kita ketemu bertiga itu hasilnya juga tidak maksimal. Saya kira seperti itu. ya benar-benar Mbak Rum. Ya dia harus Nggih. ya dia Dia memahami dulu. Dia memahami dulu. Nanti kalau dia sudah memahami, kita mengarahkan itu nggak mindon gawe nih. Tapi kalau dari nol dia belum memahami keinginannya dua penguji itu, nanti mindon gawe nih, kita harus ketemu lagi. Iya Mbak, benar Mbak. Dia tuh sakjane sebenarnya tuh pintar, tapi ya kuwi Mbak, bapak yang meninggal dia kayaknya harus mencari nafkah gitu ya. Dulu dia kan moto-moto di sekolah-sekolah itu loh Mbak, moto-moto anak-anak. Sekarang kan nggak ada, anak-anak nggak butuh, kayaknya nggak butuh foto. Jadi bercabang dia. Tapi dia kalau kita suruh nanti effortnya pasti akan kuat. Jadi kita luluskan aja, nilainya juga kayaknya bagus. Pak Lutfi ngasih bagus sih. Nggak tahu Pak Jati. Pak Jati gimana Pak? Bagus, Bu. Bagus. Ya udah nanti bagus. Tapi nggak perlu disebutkan ya, Bu, karena kadang-kadang disebutkan, nilai nggak usah disebutkan. Kamu lulus supaya dia semangat untuk memperbaiki. Oke. Ya udah Pak, masuk Pak, kita umumkan. Saya jam 9 nguji di Tanas. Kayak mayor Mbak, tulisannya banget rakaruan, aku stres banget ya. Ya suruh masuk saja, terus nanti kita umumkan cepet, terus kita tutup, besok kita ketemu lagi bertiga. Nah ini Bu, saya kontak. Ini kok aku MMB toh yo Pak, piye toh si elok wijan. Diganti profilnya bisa Bu, tapi ya caranya nanti ganti juga. Lah terus aku piye supaya pindah? Biasanya tuh nama aku ya udah. Soalnya namanya Budina. Ini ya bisa saya ganti Bu, tapi nanti saya profilnya jadi Budina juga. Nanti biar elok. Ya Fatin, jadi gini ya, kita sepakat semua meluluskan, tapi banyak hal lagi yang harus kamu renungkan. Pertama kamu renungkan, pelajari dari Pak Lutfi tadi. Ya, supaya kamu ngerti, kemudian kamu benar-benar pelajari, kamu tambahin yang kaitan dengan COVID, ketahanan COVID. Tadi sebenarnya secara logika pun kita tahu bahwa bagaimana orang yang paling miskin bertahan hidup dalam kondisi COVID. Baru setelah kamu benar mengerti, ya kemudian kita baru bertiga gitu dengan Burum. Soalnya kalau kamu ini belum jelas banget nanti ulang bolak-balik gitu ya. Tapi Bu rasa kamu semangat lah, kamu memperbaiki, pada dasarnya kan kamu dalam menulis juga rapi, bagus, cuma effortmu kurang ya. Kamu pelajari lagi jurnal-jurnal terkait COVID, karena memang itu kan keutamaanmu adalah saat kondisi COVID, bukan bencana alam biasa gitu ya. Baik, matur nuwun. Burum udah keluar ya? Iya, Mohon bertanya sebentar. Iya, Po. Tadi kan Pak Lutfi menyampaikan bahwa yang variabel yang saya gunakan yang nomor 3 itu kan dipindah untuk mengukur tingkat ketahanan seperti itu, Bu. Jadi kan mungkin ada dibolak-balik dalam ini, Bu, penyusunan variabelnya.
Kamu kayaknya pertama itu kalau untuk mencari, kan kamu pertama adalah mengidentifikasi peran peran kodim. Ya Allah, ini lain lagi sih. Tingkat ketahanan. Kaitkan dengan apa tadi? Saya udah tak catat atau strategi. Aset itu, Bu. Aset livelihood itu, Bu. Oh ya, Fatin tuh pertama adalah bagaimana ketahanan masyarakat, ya kan? Nah, ketahanan masyarakat itu tadi kamu kan memilih dulu masyarakat yang levelnya apa. Jadi kamu tolong pelajari livelihood strategi karena ini kaitan dengan strategi masyarakat, Fit. Jadi kalau ketika kamu lihat, kamu tadi kan katanya Pak, lebih pentingnya tadi melihat karakter rumah tangga, kemudian sistem pengetahuan tentang COVID dan kebijakan gitu ya. Kebijakan kita pisahkan lah. Karena kan kalau kebijakan itu terkait dengan nanti OPD dan lain-lain itu yang nanti akan kaitan dengan program. Tapi kamu tentang karakter rumah tangga tadi. Dalam karakter rumah tangga itu tadi tentunya ada apa hal-hal kaitan dengan kepemilikan aset, kepemilikan aset, apa ekonomi kesehatan. gitu ya. Nah itu. Jadi dari situ, berbekal dari situ kamu nanti akan membagi kategori, akan mendapatkan masyarakat yang seperti apa gitu loh, yang akan kamu ukur tentang ketahanannya. Nah kemudian akan mengetahui dari faktor-faktor yang mempengaruhi itu sebenarnya kamu pakai apa, faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi faktor, apakah itu faktor pengetahuan atau faktor ekonomi yang mana gitu loh akan didapat. Biasanya itu pakai apa? Faktornya apa? Biasanya itu kalau yang memengaruhi itu adalah dengan menggunakan regresi biasanya. Jadi faktor-faktor apa yang paling memengaruhi itu yang nanti kemudian kamu ukur gitu loh. Bagaimana dari variabel yang nomor 1 seperti itu, Bu. Dari yang banyak variabel itu. Kemudian kamu akan melihat faktor apa yang paling memengaruhi. Ternyata dari ekonomi itu kan apa-apanya, misalnya pemilikan asetnya, apanya, pendidikannya, apa-apa, kemudian dari apa? Dari pengetahuan dia tentang COVID gitu ya. Ya, gitu. Kemudian dari mana itu ternyata yang paling mempengaruhi itu ini gitu. Ada tuh nanti kalau kita menggunakan regresi itu berganda, ternyata variabel yang apanya misalnya kerjaannya, atau kemudian juga berpengaruh tentang pengetahuan dia, mungkin dari pengetahuan dia tentang COVID itu juga diukur tersendiri ya. Karena kalau kita melihat pengetahuan, misalnya pengetahuan bencana, mungkin profesor ekonomi, profesor bidang kimia dengan tagana lebih mengetahui tagana gitu loh. Jadi pengetahuan tentang COVID itu kan kita harus melihat dari beberapa hal gitu loh. Mungkin akses dia terhadap tentang pengetahuan tentang COVID, terus apakah dia pernah mendapatkan ceramah dan lain-lain. Ini mohon maaf ya, Ibu kan akan uji nih jam 9. Gitu. Jadi nanti kita konsultasi lagi lah pakai Zoom gini. Ya, Kamu betul, buatkan Zoom. Nanti saya perbaiki dulu, Bu. Intinya kamu lulus lah gitu. lulus. Untuk melanjutkan, Lalu perbaiki. tapi harus perbaiki karena ini kan 2 SKS, jadi kamu harus memperbaiki. Nilai akan kita umumkan kalau kamu udah memperbaiki gitu, ya. Gitu ya Pak Pri ya. Saya tak keluar dulu. Ya, Bu. Saya akan ini ya. Nanti nilai saya kasih Pak. Saya mau Ya. Terima kasih Bu Dina dan Pak Pri. Ya. Iya, makasih, matur nuwun. Ya. Saya live.